Kalian pernah dengar nggak? Soal seorang presiden yang omongannya itu seolah-olah bisa meramal masa depan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa soal seorang pemimpin yang ucapannya tuh benar-benar kayak menembus waktu. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Di tengah politik yang ya kita tahu sendirilah, rumit banget, apa mungkin seorang pemimpin itu beneran bisa ngelihat apa yang bakal terjadi bertahun-tahun ke depan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi sorotan kita kali ini jatuh pada Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid. Seorang negarawan yang unik banget. Bukan cuma karena politiknya, tapi juga karena ramalan-ramalannya yang sering banget jadi kenyataan. Gimana nggak unik? Beliau ini kan presiden, seorang cendekiawan, tapi menurut banyak orang juga seorang peramal politik. Nah loh, kombinasi yang jarang banget ditemui. Dan ini yang bikin sosoknya tuh penuh misteri. Tapi, sebelum kita loncat ke ramalan-ramalan yang bikin penasaran itu, penting banget buat kita kenalan dulu sama orangnya. Jadi siapa sih sebenarnya sosok di balik nama Gus Dur ini? Oke, jadi kita ngomongin KH Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita sapa Gus Dur. Beliau ini presiden keempat Indonesia, jelas. Dikenal juga sebagai bapak pluralisme. Tapi nggak cuma itu, beliau juga terkenal banget sama humornya, kesederhanaannya, seorang pemimpin yang toleran banget. Nah, karakter yang kayak gini nih yang bikin beliau jadi sosok yang kompleks dan menarik buat dibahas. Oke, siap? Kita buka berkas kasus yang pertama, kejatuhan seorang presiden. Ini adalah sebuah prediksi yang waktu diucapin pertama kali, wah kedengarannya mustahil banget. Coba deh kita putar waktu mundur ke tahun 1997. Waktu itu kekuasaan Presiden Soeharto tuh rasanya absolut, kokoh banget setelah puluhan tahun. Kayaknya nggak ada yang bisa goyangin, ngebayangin beliau lengser aja udah kayak hal yang nggak mungkin terjadi. Tapi di tengah situasi yang kayak gitu, Gus Dur dengan santainya bilang, "Wes ra usah gerbuk, kui Pak Harto segera maneh jatuh." Yang artinya, udah nggak usah diributin, sebentar lagi Pak Harto jatuh. Dengerin deh, ini bukan spekulasi ya, ini pernyataan yang lugas percaya diri banget. Dan, boom! Apa yang terjadi? Kurang dari setahun kemudian, di tahun 1998, omongan itu jadi kenyataan. Presiden Soeharto beneran lengser. Prediksi Gus Dur di tahun 97 terbukti. Luar biasa kan? Oke, tahan napas dulu. Kita lanjut ke berkas kasus kedua. Dan yang ini ndak kalah bikin melongo. Kali ini tentang kebangkitan seorang wali kota. Kandidat yang waktu itu sama sekali nggak diperhitungkan. Kita lompat ke tahun 2006. Di tahun ini, Gus Dur ketemu sama seorang wali kota. Orangnya baru menjabat sekitar 6 bulan di kotanya. Jadi ya masih pemain lokal, belum jadi tokoh nasional sama sekali. Dan di pertemuan itu, Gus Dur ngomong ke wali kota ini yang namanya Joko Widodo, kalau jadi wali kota yang bagus, kelak bisa jadi presiden. Coba bayangin deh, tahun 2006. Siapa yang kepikiran? Tapi Gus Dur udah ngelihat sesuatu di sana. Dan hasilnya cuma butuh 8 tahun. Dari seorang wali kota di tahun 2006, Joko Widodo terpilih jadi Presiden Indonesia di tahun 2014. Lompatannya luar biasa, persis seperti yang diramalkan Gus Dur. Oke, dua kasus tadi benar-benar luar biasa ya kan? Ini bikin kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Gimana caranya Gus Dur bisa tahu apa sih rahasia di balik warisan yang kayaknya susah dijelasin ini? Nah, ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, bisa jadi ini cuma kebetulan, tebakan yang pas aja. Kedua, mungkin ini karena kearifan politik beliau yang luar biasa dalam, jadi bisa baca arah angin. Ketiga, bisa jadi intuisi super tajam buat ngebaca orang dan situasi. Atau yang keempat, jangan-jangan ada sesuatu yang lebih, sesuatu di luar nalar kita. Entah apapun penjelasannya, yang jelas satu hal. Ramalan-ramalan ini sekarang udah jadi bagian dari legenda Gus Dur. Udah nempel banget sama identitas beliau sebagai pemimpin. Ini bukan cuma cerita sampingan, tapi udah jadi bab utama dari kisah hidupnya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini murni karena kearifan politik Gus Dur yang sangat mendalam? Atau memang ada sesuatu yang lebih? Jawabannya kami serahkan ke kalian untuk dipikirkan. Yang pasti, warisannya ini bakal terus bikin kita bertanya-tanya.